Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Operator Sekolah, Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan mencoba kembali meneruskan tentang mengupas PPA revisi tahun 2024. Pada video kali ini kita akan fokuskan kepada pembelajaran kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan video singkat pada kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Bapak Ibu, langsung saja. Pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka itu diselenggarakan dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, yang paling penting adalah memanfaatkan asesmen pada awal pembelajaran, proses dan akhir pembelajaran. Jadi untuk PPA tahun 2024 ini yang lebih ditekankan adalah melakukan asesmen pada awal pembelajaran. Jadi asesmen diagnostik awal tahun ajaran itu tidak terlalu dianjurkan ya Bapak Ibu. Yang paling penting adalah Bapak Ibu melakukan asesmen pada setiap awal pembelajaran. Karena asesmen awal pembelajaran inilah yang akan menentukan titik awal Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran pada materi tersebut atau pada hari tersebut. Kemudian yang kedua, karakteristik yang kedua, menggunakan pemahaman tentang kebutuhan dan posisi peserta didik. Dari mana kita mengetahui kebutuhan dan posisi peserta didik ini? Ini berdasarkan asesmen awal. Makanya asesmen awal tahun ajaran itu tidak terlalu dianjurkan, karena asesmen pada awal tahun itu tidak menggambarkan kebutuhan atau posisi peserta didik di setiap materi. Apa tujuannya kita memahami kebutuhan dan posisi peserta didik? Agar kita bisa melakukan penyesuaian pembelajaran. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, berdasarkan asesmen awal pembelajaran, dari situlah kita melaksanakan atau menyesuaikan pembelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya, karakteristiknya adalah memprioritaskan terjadinya kemajuan belajar peserta didik. Seorang pendidik harus memprioritaskan terjadinya kemajuan belajar. Yang penting kompetensi mulai dari awal pembelajarannya ke akhir pembelajarannya itu ada kemajuan atau meningkat. Kemudian berdasarkan refleksi atas kemajuan belajar peserta didik yang dilakukan secara kolaboratif dengan pendidik lain. Ini untuk sebagai dasar kita melaksanakan pembelajaran baru ya Bapak Ibu. Selanjutnya, pendidik diharapkan menghadirkan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Pengalaman belajar yang bermakna adalah sebuah proses yang bertujuan untuk membangun pemahaman konsep yang dipelajari. Proses pembelajaran yang bermakna ini bersifat aktif, konstruktif, dan melibatkan peserta didik dalam seluruh prosesnya. Dengan arti kata, pembelajaran yang bermakna adalah proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau peserta didik. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran yang bermakna. Seperti apa pembelajaran yang bermakna tersebut? Yang pertama, pengetahuan yang akan dipelajari harus masuk akal bagi peserta didik. Jika pembelajaran yang kita lakukan tersebut masuk akal bagi peserta didik, maka peserta didik akan mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Apa yang dimaksud dengan masuk akal ini? Konsep yang dipelajari dan aktivitas yang dilakukan dapat dihubungkan dengan kondisi nyata peserta didik. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Siswa itu mempelajari barang yang nyata atau yang ada di lingkungannya. Jangan sampai kita membelajarkan siswa dengan materi yang tidak ada di sekitar kita, bahkan di daerah kita, sehingga pembelajaran tersebut tidak masuk akal bagi siswa, yang akhirnya siswa tidak terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Ini seperti yang disampaikan pada slide sebelumnya. Ketika peserta didik lebih terlibat dalam proses belajar, mereka akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tujuan pembelajaran. Selanjutnya, pendidik mengajukan pertanyaan terbuka. Jadi dianjurkan pendidik untuk memberikan pertanyaan terbuka. Apa tujuannya kita memberikan pertanyaan terbuka? Agar peserta didik terpancing atau termotivasi untuk berpikir kritis.
Sehingga jawaban dari peserta didik itu benar-benar dari menggali potensi atau pemikirannya sendiri. Bukan pertanyaan tertutup yang jawabannya sudah pasti mudah untuk dijawab siswa dan jawabannya sudah tertuju kepada satu jawaban saja. Jadi itu yang prinsip yang ketiga ya Bapak Ibu. Prinsip yang keempat, melibatkan banyak referensi dan sumber belajar. Jangan terfokus hanya pada buku paket dan LKS atau LKS saja. Bisa belajar dari berbagai buku, majalah, jurnal penelitian, program TV, internet, narasumber profesional dan lain-lain. Sebelum mengajarkan siswa mencari referensi dari narasumber lain atau dari internet. Kenapa dianjurkan dari internet? Karena siswa kita juga sudah pintar dalam bermain internet. Jangan sampai nanti siswa kita lebih pintar daripada kita dalam mencari referensi belajar. Itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran dimulai dari pendidik dapat melaksanakan pembelajaran yang bervariasi. Pembelajaran dalam kurikulum Merdeka adalah pembelajaran yang bervariasi atau terdiferensiasi. Dari mana kita dasar melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi ini adalah dari asesmen awal. Kita tidak akan bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi jika kita tidak tahu kemampuan awal peserta didik. Setelah mengetahui kemampuan awal peserta didik, barulah kita akan bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik tersebut. Dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, apa saja yang perlu kita bedakan? Yang kita bedakan atau yang kita variasikan, yang pertama adalah kontennya atau materi yang akan diajarkan. Beda kemampuan siswa, beda kebutuhan siswa, tentu harus beda yang kita berikan. Kemudian, diferensiasi proses atau cara mengajarkannya. Beda gaya belajar siswa, tentu beda cara mengajar kita. Proses ini bisa Bapak Ibu kreasikan dengan berbagai macam. Umpamanya membedakan media dengan menggunakan media yang beragam, atau menggunakan cara yang beragam dan lain sebagainya. Jadi dengan menggunakan cara yang beragam nanti akan disesuaikan cara-cara yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Kemudian yang lebih penting juga didiferensiasikan adalah produknya atau luaran atau performa yang akan dihasilkan oleh peserta didik. Produk yang dihasilkan siswa kita diferensiasikan atau kita bedakan. Itu macam-macam pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, sepanjang proses pembelajaran, pendidik dapat mengadakan asesmen formatif. Jadi asesmen formatif bisa Bapak Ibu lakukan sepanjang proses pembelajaran. Apa tujuannya kita mengadakan asesmen formatif? Untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran sudah dicapai oleh peserta didik. Jadi sepanjang pembelajaran kita selalu memantau perkembangan pembelajaran peserta didik agar kita bisa merubah pembelajaran. Jika ada yang belum mencapai tujuan, maka kita harus banting setir untuk mengantarkannya mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Itu tujuan asesmen formatif dalam proses pembelajaran ya Bapak Ibu. Kemudian pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka menekankan pentingnya terpaduan pembelajaran dan asesmen. Ini ada ilustrasi siklus perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, pendidik menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, termasuk di dalamnya rencana asesmen formatif. Kemudian, pendidik melakukan asesmen awal pembelajaran untuk menilai kesiapan setiap individu peserta didik untuk mempelajari materi yang telah dirancang. Berdasarkan hasil asesmen, pendidik memodifikasi rencana yang telah dibuatnya atau membuat penyesuaian untuk sebagian peserta didik. Nah, inilah kenapa perencanaan pembelajaran itu kita buat fleksibel ya Bapak Ibu. Karena kita belajar itu kan memanfaatkan asesmen awal. Tentu untuk mengetahui hasil asesmen awal belum akan bisa kita deteksi sebelum kita melaksanakan asesmen awal. Setelah asesmen awal barulah kita bisa melaksanakan pembelajarannya. Makanya dalam menyusun perangkat ajar atau menyusun perencanaan itu kita susun dalam bentuk yang fleksibel. Kenapa fleksibel? Agar bisa kita modifikasi atau kita sesuaikan kembali untuk sebagian peserta didik setelah diadakan asesmen awal.
Karena pembelajaran yang kita lakukan itu berdasarkan asesmen awal, bukan berdasarkan perencanaan sebelumnya. Nah, itu maksudnya ya Bapak Ibu. Kemudian melaksanakan pembelajaran dan menggunakan berbagai metode asesmen formatif untuk memonitor kemajuan belajar. Laksanakan pembelajaran dan menggunakan berbagai metode agar bisa memfasilitasi seluruh kebutuhan peserta didiknya. Kemudian yang terakhir, melaksanakan asesmen di akhir pembelajaran untuk mengetahui tercapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dapat digunakan sebagai asesmen awal pada pembelajaran berikutnya. Asesmen akhir ini bisa kita jadikan sebagai patokan kita untuk awal pembelajaran berikutnya. Nah, itu prinsipnya ya Bapak Ibu. Selanjutnya, diferensiasi pembelajaran. Berdasarkan asesmen di awal pembelajaran, pendidik perlu berupaya untuk menyesuaikan strategi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan pembelajaran terdiferensiasi adalah pengelompokan peserta didik berdasarkan capaian atau hasil asesmen, tidak mengarah pada terbentuknya persepsi tentang pengkategorian peserta didik ke dalam kelompok yang pintar dan tidak pintar. Ini yang lebih penting ya Bapak Ibu. Yang paling penting itu ini ya Bapak Ibu. Mengelompokkan peserta didik itu berdasarkan hasil capaian atau hasil asesmen, bukan mengelompokkan peserta didik itu ini yang kelompok yang pintar, ini kelompok yang tidak pintar. Jadi kelompok yang kita bentuk itu bisa jadi bertukar di setiap mata pelajaran ya Bapak Ibu. Ini bedanya jika kita menggunakan asesmen awal tahun ajaran, maka dia akan terbentuk seolah-olah pengkategorian peserta didik yang pintar dan tidak pintar kelompoknya. Karena setiap materi, setiap mata pelajaran kelompoknya sama gitu ya Bapak Ibu. Sedangkan jika kita mengelompokkan berdasarkan capaian atau hasil asesmen, maka setiap materi, setiap pertemuan kelompoknya akan berbeda karena kemampuannya akan berbeda-beda. Dari perbedaan kelompok itu, adanya pertukaran kelompok itu, maka sudah terhindarlah kita untuk mengelompokkan dengan kategori pintar dan tidak pintar. Bisa jadi dalam mata pelajaran atau materi yang lain, kelompok yang dianggap pintar itu dia masuk ke bergabung dengan yang kurang pintar gitu ya Bapak Ibu. Jadi hindari untuk mengelompokkan siswa atas nama pintar dan tidak pintar. Oke Bapak Ibu, itu saja informasi singkat kita pada hari ini. Yang intinya proses pembelajaran dalam kurikulum Merdeka adalah terdiferensiasi, melakukan pembelajaran yang berbeda dengan tujuan yang sama. Jangan sampai ada anak yang tertinggal dalam proses pembelajaran. Jadi tugas Bapak Ibu guru untuk membawa dan mengantarkan seluruh siswanya dengan latar belakang apapun, kemampuan apapun, untuk mengantarkan ke tujuan yang sama. Jadi itu intinya ya Bapak Ibu. Itu saja informasi singkat kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.